like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kita akan melanjutkan pembahasan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kali ini sudah sampai ke titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Perhatikan ya, ini ada grafik yang dimaksud dengan titik stasioner yang mana, Pak? Nah, ini dia. Titik ekstrim lah ya ini ya. Titik perpindahan antara naik kemudian turun. Yang penting turunannya sama dengan 0 ya. Ini adalah titik stasioner. Atau turun, belok sedikit, turun lagi ya. Ini juga titik stasioner ya. Cirinya apa? Turunannya sama dengan 0. Atau turun, kemudian naik ya. Perbatasannya namanya titik stasioner ya. Ini juga turunannya pasti 0. Karena titik terdiri dari dua, yaitu X sama Y, berarti kita harus mencari X-nya berapa, kemudian dari X itu kita masukkan ke fungsi sehingga ketemu Y. Oke, langsung saja ke soal ya. Contoh nih. Tentukan titik dan nilai stasioner. Fungsi Y sama dengan Fx sama dengan cos 2x pada interval X antara 0 sampai 2 pi. Yang pertama kita cari turunannya dulu ya, untuk mencari syarat ekstrimnya. Berarti kita turunkan Y aksen sama dengan turunan dari cos adalah sin ya. Kemudian kalikan dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Sehingga ketemunya 2 sin 2x. Kemudian syarat ekstrim ya, atau syarat stasioner, itu f aksen x atau y sama dengan y aksen sama dengan 0. Nah ini syaratnya. Berarti 2 sin 2x sama dengan 0. Atau sin 2x sama dengan 0. Berarti sama saja sin 2x sama dengan sin 0 ini ya. Nah seperti ini. Untuk mencari x-nya, kita pakai persamaan trigonometri. Berarti 2x sama dengan 0 plus k ya, kali 360. Atau x sama dengan, bagi 2 semua. Ini 0 bagi 2, 0 juga, berarti k kali 180. Untuk k sama dengan 0, diperoleh apa? X-nya 0 ya. X-nya 0. Masih masuk ke sini. Untuk k sama dengan 1, diperoleh X-nya berarti 180. Atau pi ya, ini sama dengan pi. Untuk k sama dengan 2, diperoleh apa? X-nya sama dengan 2 kali 180. 360 ya, atau 2 pi. Ini masih masuk semuanya di sini. Satunya lagi berarti sini ya. Ini 2x sama dengan 180 min 0 ya. Plus k kali 360. Bagi 2 semua, ini x. Ini berarti 90. Plus ya, k kali 180. Untuk k-nya 0. Diperoleh 90 saja ya. Oke, x 90. Atau pi per 2. Untuk k-nya 1. Diperoleh 90 tambah 180 ya. Berarti x 270. 3 per 2 pi. Untuk k sama dengan 2 sudah di atas interval ini ya. Berarti tidak masuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 titik stasioner. Sekarang kita, ini belum disuruh mencari jenisnya ya. Baru mencari titik stasioner saja. Jadi langsung kita mencari F0 ya. Dimasukkan ke sini. Berarti cos 2 kali 0. Cos 0 berarti 1. Jadi titik stasionernya nanti 0,1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pi per 2, kita urutkan dari yang terkecil ya. Berarti F pi per 2 sama dengan cos 2 kali pi per 2. Berarti cos pi ya, cos 180. Sama dengan negatif 1. Berarti titik stasionernya adalah
Pi per 2, negatif 1. Seperti ini. Berikutnya, Pi ya, berarti F Pi. Kita ganti X-nya dengan Pi, berarti cos 2 kali Pi. 2Pi berarti 360. Cos 360 berarti 1. Berarti titiknya adalah Pi, 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya, 3 per 2 ya. F 3 per 2 Pi. Sama dengan cos, X-nya kita ganti dengan ini. 2 kali 3 per 2 Pi. Dicoret berarti 3Pi. 3Pi itu berarti berapa? 540 ya. Atau sama saja 180. 180 berarti negatif 1. Berarti titiknya adalah 3 per 2 Pi, negatif 1. Yang terakhir, F 2Pi ini ya. 2Pi. Sama dengan cos 2 kali 2Pi. Ini artinya sama saja dengan cos 2Pi ya. Berarti cos 360. 1 ya. Berarti titiknya adalah 2Pi, 1. Jadi ada berapa titik stasioner? Ada 6 ini ya. Oh, ada 5 ya. Ada 5 titik stasioner. Nah, seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Setelah menentukan titik stasioner ya, kita biasanya disuruh mencari jenisnya ya. Apakah maksimum, apakah minimum, apakah titik belok ya. Kalau seperti ini berarti maksimum namanya. Titik balik maksimum. Kalau yang ini turun lagi berarti titik belok. Kalau turun kemudian naik, ini namanya titik minimum. Oke, langsung ke contoh saja. Menggunakan uji turunan pertama, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan ini pada interval ini. Berarti kita cari titik stasionernya dulu ya. Kita turunkan ini. Ini Y-nya sama dengan, kita sederhanakan, sin X kali 1 berarti sin X. Kemudian sin X kali cos X berarti sin X cos X ya. Plus sin X cos X. Yang ini perhatikan. Masih ingat rumus ini? Ini selalu keluar ya. 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Berarti sin X cos X sama dengan setengah ya. Setengah dari sin 2X. Oke, saya rubah saja ini. Menjadi sin X plus setengah dari sin 2X. Kita turunkan. Turunan dari sin X berarti cos X. Gampang ini. Setengah turunan dari sin 2X berarti cos ya. Cos 2X kalikan dengan turunan dari 2X yaitu 2. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh ini cos X tetap setengah kali 2 berarti 1 plus ya. Plus cos 2X. Nah, seperti ini. Ini turunannya. Kemudian kita mencari titik ekstrim ya. Atau titik stasionernya. Yaitu Y aksen sama dengan 0. Berarti cos X plus cos 2X sama dengan 0. Perhatikan yang ini. Cos 2X, kalau kita ingat sudut rangkap ya, di kelas 11, rumusnya seperti ini. Cos 2X, perhatikan di sini, sama dengan, ada 3 rumus ya, kita pilih yang ini. 2 cos kuadrat X min 1. Kita ganti dengan ini, sehingga diperoleh apa? Cos X plus 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan 0. Kita urutkan pangkatnya menjadi 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai P misalkan ya. Sehingga menjadi 2P kuadrat plus P min 1. Dengan catatan P ini sama dengan cos X ya. Nah, seperti itu. Kita faktorkan. Ini 2P. Ini P berarti ini 1, 1, ini positif.
positif, ini negatif ya. Nah, seperti itu. Kalau dikalikan, pas ini. Dari sini diperoleh apa? Berarti 2P sama dengan 1, atau P sama dengan setengah. Yang ini ketemunya P plus 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan min 1 ya. P sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita gunakan persamaan trigonometri cos ya, untuk mencari X-nya. Ingat, P adalah cos X. Berarti dari sini diperoleh apa? Cos X sama dengan setengah ya. Ini berarti cos X sama dengan setengah. Antara 0 sampai 90 derajat, yang nilai cos X-nya sama dengan setengah siapa? X-nya siapa? 60 ya. Berarti ketemu nih. X sama dengan 60. Sudah selesai yang ini. Kemudian, untuk P sama dengan min 1. Berarti cos X sama dengan negatif 1. Adakah di antara 0 sampai 90 derajat yang nilai cosnya negatif 1? Nah, tidak ada ya. Tidak ada X yang memenuhi. Tidak ada X yang memenuhi. Berarti kita hanya menemukan satu X ya, yaitu 60. Setelah X-nya ketemu, berikutnya adalah kita mencari Y-nya. X sama dengan 60. Kita masukkan ke persamaan ini ya. Ini Y sama dengan sin 60 kalikan 1 plus cos 60 ya. Nah, seperti ini. Sin 60 berarti setengah akar 3. 1 plus, ini berarti setengah ya. 1 tambah setengah 3 per 2. 3 per 2 kali setengah, 3 per 4 ya. Berarti ini 3 per 4 akar 3. Titik stasionernya sudah ketemu ya. 60,3 per 4 akar 3. Selanjutnya ya, untuk mencari titik maksimum atau minimum, kita gunakan garis bilangan seperti ini. Karena titiknya hanya satu ya, ini X sama dengan 60, yang memenuhi, berarti di sini adalah 60. Kita ambil sebelah kanan 60, dan sebelah kiri 60. Saya ambil sebelah kiri dulu. Misalkan saya ambil 30 lah ya. 30 saya masukkan ke sini. Keturunan ya. Turunannya kan ini nih. Berarti cos 30. Berapa? Setengah akar 3. Ditambah cos 2 kali 30. 60 ya. Setengah. Berarti positif ya ini ya. Berarti ini positif. Nah, seperti ini. Sekarang bagian sini. Sebelah kanannya 60. Kita ambil misalkan ambil 90 ya. Cos 90 berarti 0 ya. 0. Cos 2 kali 90. Berarti 180. Negatif 1. Berarti negatif. Nah, ini berarti naik. Kemudian sini turun. Apa artinya? Artinya jenis stasionernya adalah maksimum ya. Berarti pertanyaannya apa sih ini? Carilah titik maksimum ya. Ini ketemunya titik maksimum. Jadi titik maksimumnya adalah 60,3 per 4 akar 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya, menggunakan uji turunan pertama, carilah titik belok fungsi trigonometri ini. Y sama dengan X plus sin X ya. Y sama dengan X plus sin X. Pertama kita turunkan dulu ini. Turunan dari X berarti 1. Turunan dari sin X berarti cos X ya. Kemudian kita sama dengan 0 turunannya. Berarti 1 plus cos X sama dengan 0. Atau cos X sama dengan negatif 1. Cepat saja nih. Antara 0 sampai 2pi. Yang nilai cos X-nya ya bernilai negatif 1. Siapa dia? Berarti X sama dengan 180 ya. 180 derajat. Tidak ada lagi selain itu. Kemudian kita cari titik stasionernya. Berarti kita masukkan ya. Ini kan sudah ketemu X-nya. Cari Y-nya. Kita substitusikan X ini ya ke Y. Yang ini. Berarti 180 atau pi ya. Nanti ini sama dengan pi.
plus sin 180. Ini berarti pi saja langsung. Sin 180 berarti berapa? 0. Berarti pi saja. Berarti titik stasionernya adalah pi, pi ya. Ini titik stasionernya. Sekarang kita uji jenis stasionernya. Maksimum, minimum, atau belok ya. Masukkan ke garis bilangan. Hanya satu, ini pi saja. Kita uji ke turunan ya. Kita ambil sebelah kanan pi. Misalkan karena ini 180 ya. Ini ambil 270 lah ya. 270. Berarti cos 270. 0 ya. 0 tambah 1. Berarti positif. Ini positif. Nah, seperti itu. Kemudian sebelah kirinya pi. Misalkan yang mudah 90 derajat. 90 ya, berarti 1 plus 0 juga. Berarti positif juga ya. Nah, ini positif. Ya, naik ya. Kemudian naik lagi. Naik lagi. Berarti ini namanya titik belok. Jadi titik beloknya adalah X, Y, berarti P, P. P, P. Nah, seperti itu ya. Ya, demikian ya pembahasan aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.